Selamat datang di Jules Media. Hai guys, kali ini Jules Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika polinomial. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika polinomial. Selamat menonton. Jadi hari ini yang kita bahas materinya masih materi tidak materi minat, jadi ke materi matematika peminatan. Babnya yang suku banyak, polinomial, tentang teorema sisa dan teorema faktor. Karena kayaknya banyak nih yang masuk juga materi peminatannya, ya kan? Oke, jadi kita masuk ke teorema sisa dan teorema faktor. Nah, polinomial atau suku banyak. Nah, polinomial. Oke, jadi polinomial sama suku banyak itu sama, Ji. Oke, suku banyak. Jadi ada yang di sekolahnya pakai judul babnya itu suku banyak, ada yang judul babnya itu polinomial. Sama, Ji, istilahnya. Nah, itu cuma nama lainnya, Ji. Oke, atau istilah lain dari suku banyak itu polinomial. Karena kan poli banyak, ya kan? Oke, nah sekarang yang kita bahas, kita langsung ke teorema sisa. Nah, teorema sisa sama teorema faktor. Jadi satu-satu dulu. Yang pertama, teorema sisa. Nah, soal untuk teorema sisa itu sering sekali muncul. Nah, mau itu di ujian akhir atau di ujian masuk perguruan tinggi, juga masih masuk materi teorema sisa. Nah, matematikanya. Oke, nah bagaimana itu teorema sisa? Nah, kan sebelum materi teorema sisa sebenarnya kan kalian sudah pelajari cara pembagian antara fungsi dengan fungsi. Oke? Cara pembagian antara fungsi dengan fungsi. Nah, ada dua metode. Metode pertama itu pembagian bersusun. Oke, pembagian bersusun itu yang kayak pembagian anak SD. Nah, yang seperti ini. Ini namanya pembagian bersusun. Jadi misalkan kan kalau SD kita pelajari misalkan 125 dibagi 3. Kayak gini dulu toh. Kita jadi 12 dulu, 4 kali 3 12 kurang 5 turun, 5 bagi 3 dan seterusnya. Nah, di fungsi juga pembagian fungsi dengan fungsi bisa pakai pembagian seperti ini. Nah, misalkan nanti X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X tambah 5 dibagi dengan X kurang 2 misalkan. Nah, ini juga bisa. Oke? Nanti cara baginya, depan bagi depan. Nah, depan bagi depan. X pangkat 3 bagi X itu X pangkat 2. Kalau sudah, kali kembali X pangkat 2 kali X, X pangkat 3. X pangkat 2 kali minus 2 X pangkat 2. Terus dikurang. Jadi sama aja seperti pembagian biasa. Nah, jadi dikurang. Nanti baku kurang nih, ini kurang ini, habis. Ini kurang ini, oh habis juga. Berarti kalau sama-sama habis, berarti kan tinggal ini turun. X-nya turun sama 5 sekalian. Ditemani, oke? Nanti sama lagi, depan bagi depan, X bagi X, berarti 1. Kali kembali, jadinya X. 1 kali X, X, 1 kurang kali minus 2 Kurang jadinya 7. Oke? Nah, 7 ini yang namanya sisa. Oke? 7 ini yang namanya sisa. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau disuruh cari sisanya saja. Nah, kalau disuruh cari sisanya saja, haruskah kita bagi seperti ini? Nah, tidak harus, oke? Kalau memang yang ditanyakan itu cuma sisanya saja, berarti tidak perlu kita bagi panjang-panjang seperti ini. Ada cara lainnya. Nah, itu nih yang kita pelajari di teorema sisa. Oke, bagaimana cara mendapatkan sisa hasil bagi? Nah, sisa yang didapat. Oke, jadi kita fokusnya ke sisa, bukan lagi hasil baginya berapa, tapi yang kita fokusnya ke sisa hasil baginya. Kalau yang tadi, misalkan contohnya berarti yang ini bagaimana cara dapat angka 7. Oke, haruskah kita bagi seperti ini? Nah, tidak. Nah, caranya bagaimana? Jadi, secara umum, bentuk fungsi kalau dibagikan, jadi kalau ada fungsi dibagi dengan suatu fungsi lagi, maka bisa ditulis seperti ini. Fx, itu sama dengan hasil, kali pembagi tambah sisa.
Jadi suatu fungsi dapat ditulis seperti ini. Fx sama dengan hasil kali pembagi tambah sisa. Contohnya bagaimana? Contohnya, misalkan kalau tadi yang ini, 125 bagi 3 hasilnya berapa tadi? 4, ini belum selesai, di 41, ini 3, ini 2, ini sisa, ya kan? Maka bisa ditulis kalau 125 itu sama dengan hasil 41 dikali pembagi dikali 3 tambah sisa. Berarti 2. Teori 41 kali 3, 123 tambah 2, 125. Oke, jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, fungsi sama dengan hasil kali pembagi sisa. Nah, oke, kita tulis keterangannya. Nah. Jadi ini fungsi. Oke, ini hasil. Ini pembagi. Ini sisa. Oke, secara umum. Nah, secara umum fx bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, hx sama dengan pembagi. Fx sama dengan hx kali px tambah sx. Oke? Oke. Nah, sekarang aturan dari teorema sisa. Nah, aturan dari teorema sisa yang pertama, mengenai aturan derajat. Nah, derajat atau pangkat tertinggi suatu fungsi. Oke. Nah, jika pembagi, jika pembagi dalam hal ini berarti px, jika pembagi berderajat n, n itu angka, jadi kalau px-nya mempunyai pangkat tertinggi yaitu n, maka sisanya, atau berarti di sini sx, akan berderajat maksimum n kurang 1. Jika pembagi px berderajat n, maka sisanya sx akan berderajat maksimum berderajat n kurang 1. Maksimum, kenapa dibilang maksimum? Karena bisa jadi lebih rendah. Tapi paling tinggi, batas paling tingginya itu derajatnya n kurang 1. Nah, apa itu? Masih ingat ya apa yang dibilang derajat? Kalau ada ditanya, apa itu derajat? Derajat itu pangkat tertinggi fungsi. Nah, misalkan, kalau ini derajat, nah, misalkan fx-nya sama dengan x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 5x kurang 1. Berapa derajatnya? Derajatnya itu 4. Kenapa? Karena 4 merupakan pangkat tertinggi dari variabel x-nya. Nah, jadi pangkat tertinggi dari variabel itu namanya derajat. Atau misalkan kalau fx-nya sama dengan 1 dikurang 2x dikurang 3x pangkat 2. Derajat berapa ini? Derajat berapa? Dia derajat 2. Nah, jadi derajat itu pangkat tertinggi dari variabel. Nah, pangkat tertinggi dari variabel. Nah, jadi ceritanya di sini kalau pembaginya, nah, jadi kalau suatu fungsi dibagi dengan suatu fungsi lagi atau namanya pembagi yang berderajat n, maka sisanya akan berderajat maksimum n kurang 1. Nah, sebagai contoh yang tadi, ini fungsi yang tadi, yang ini. Nah, ini kan fungsi bagi fungsi. Yang mana dibilang pembagi? Pembagi itu yang ini. Nah, ini pembaginya atau px-nya. Nah, ini pembaginya derajat berapa? Pangkat tertingginya. Di sini kan x-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti dia berderajat 1. Nah, kalau dia berderajat 1 px-nya, maka sisanya akan berderajat maksimum 1 kurang 1. Berarti 0. Nah, maka pangkat nilai atau derajat
dari sisa akan bernilai paling tinggi 0. 0 itu apa artinya? X pangkat 0. X pangkat 0 artinya cuma konstanta saja. Oke? Jadi kalau X pangkat 0 maka dia hanya konstanta saja. Oke? Itu nih kenapa di sini cuma angka 7. Tidak ada X kurang berapa atau X tambah berapa. Nah, itu nih kenapa dia cuma angka. Karena sisanya akan berderajat paling tinggi dari pembagi kurang 1. 1 kurang 1, 0. Berarti sisanya akan berupa konstanta saja. Oke? Nah, jadi kalau di sini misalkan X pangkat 2. X pangkat 2 kurang 2. Kalau dia di sini X pangkat 2 kurang 2, maka pangkat tertinggi dari sisa itu maksimum cuma X pangkat 1. Jadi nanti kemungkinan jawabannya 3X kurang berapa atau 5X kurang berapa. Nah, jadi ada X-nya pangkat 1 yang paling tinggi. Tidak mungkin ada pangkat 2 di bawah sini. Nah, tidak mungkin ada pangkat 2 di bawah sini. Kalau pembaginya juga pangkat 2. Jadi selalu beda 1 maksimumnya. Nah, oke, itu aturan pertama di teorema sisa. Nah, terus yang kedua, nah ini yang sering dipakai. Untuk mencari sisa, tidak perlu kita bagi panjang-panjang seperti yang tadi. Jadi tidak perlu pakai pembagian bersusun untuk mendapatkan sisa. Oke? Jadi jika fx dibagi dengan X kurang A. Oke? Jadi jika fx dibagi dengan A, bisa kita dapat sisanya. Maka sisanya itu sama dengan F A. Oke? Jadi jika fx dibagi dengan X kurang A, maka sisanya itu F A. Jadi caranya X kurang A-nya, nah di sini kan X kurang A. X kurang A-nya dibuat jadi X sama dengan, nah kalau X kurang A berarti X sama dengan apa? X sama dengan A, ya, X kurang A. X kurang A minus A-nya pindah. Minus A-nya pindah ke sebelah jadi positif A. Maka X sama dengan A. Terus masukkan nih A-nya ke dalam fx. Maka itu namanya sisa. Oke? Jadi untuk mencari sisa untuk pembagian X kurang A, tinggal masukkan nilai nilai A ke dalam F. Nah, atau cari nilai FA-nya berapa. Oke? Nah, contoh yang tadi bisa kita kerjakan. Tapi nanti kita kasih lihat contohnya sekalian. Nah, sama juga. Jadi kalau pembaginya misalkan, jadi jika fx dibagi, misalkan AX kurang B. Nah, jadi kalau pembaginya AX kurang B, maka sisanya berapa? Maka sisanya nanti F dalam kurung. Nah, AX kurang B-nya diubah dulu jadi X sama dengan berapa nantinya kalau AX kurang B? AX kurang B. Berarti minus B pindah ke sebelah jadi positif B. Terus dibagi sama A. Jadinya B per A. Nah, substitusi B per A ke dalam fx. Oke? Oke deh. Nah, jadi seperti ini untuk teorema sisa. Jadi untuk mencari sisa hasil bagi, tidak perlu pembagian yang panjang-panjang kayak tadi. Nah, bisa tinggal substitusikan masuk nilai A ke dalam fx. Atau nilai B per A ke dalam fx. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, contoh sederhana dulu. Contoh. Nah, misalkan contohnya tadi pembagian yang ini. Tadi kan hasilnya 7. Kita coba cek, nah, pakai cara teorema sisa, apakah benar hasilnya 7 atau tidak. Nah, berarti nanti di sini aja. Tentukan hasil, bukan hasil, nah, sisa hasil bagi fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah X tambah 5 oleh X kurang 2. Oke, tentukan sisa hasil bagi atau sisa pembagian fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat
tambah X tambah 5 oleh X kurang 2. Nah, kita cek apakah benar jawabannya 7 atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Oke, caranya kan tinggal kita substitusi masuk. Oke, karena di sini pembaginya, pembaginya kan X kurang 2. Yang ini tuh pembaginya X kurang 2. Nah, kalau X kurang 2 berarti X sama dengan positif 2. Ya kan? Kalau X kurang 2, maka itu sama aja dengan X sama dengan 2. Minus 2-nya pindah ke sebelah kanan, jadi positif 2. Nah, 2 ini kita masukkan ke dalam Fx. Maka kita bisa dapat sisa, itu sama dengan F dalam kurung 2. Nah, sekarang tinggal cari F2 itu berapa. Substitusi masuk ke dalam sini. Jadi semua X-nya yang di sini itu diganti dengan angka 2. Berarti jadi 2 pangkat 3 kurang 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 5. Oke, tinggal dihitung. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8 juga, tambah 2, tambah 5. Hitung nih, 8 kurang 8 habis. 2 tambah 5, 7. Oke, nah selesai nih. Nah, jadi hasilnya sama, jawabannya juga sama-sama angka 7. Jadi cara pembagiannya bisa pakai cara yang tadi, atau langsung saja substitusi masuk nilai X-nya, ke dalam Fx untuk mendapatkan sisa hasil bagi. Ini masih tergolong gampang, ya. Oke. Jadi kalau yang ini oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain, ya, yang lebih susah sedikit. Nah, jika diketahui Fx sama dengan Ax pangkat 3 dikurang X kuadrat. Jadi Ax pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 5X kurang 4. Diketahui Fx sama dengan ini. Nah, jika Fx dibagi dengan X tambah 2 bersisa berapa? Sebenarnya pakai hitung dulu, saya bagus angkanya. Minus 34. Kalau tidak salah itu minus 34, maka nilai F minus 1 sama dengan Nah, jadi diketahui kalau Fx-nya sama dengan Ax pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 5X kurang 4. Kalau Fx-nya dibagi X tambah 2, sisanya minus 34. Nah, berapa F-1? Nah, kalau ditanyakan F-1, berarti kan kita tinggal masukkan minus 1 ke dalam sini. Jadi semua X-nya diganti dengan minus 1. Selesai.
Tapi fx-nya kan masih ada huruf A, jadi belum lengkap Ki fx-nya. Nah, jadi kalau kita substitusi masuk di sini minus 1, masih ada A-nya diperoleh. Nah, kalau begitu A-nya dulu harus dicari berapa. Nanti kalau A-nya sudah dapat, kita tinggal substitusi minus 1 ke dalam sini. Ya kan? Nah, pertanyaannya bagaimana cara cari nilai A-nya berapa? Oke, untuk mencari nilai A-nya, kita lihat lagi apa yang diketahui. Diketahui kalau fx-nya dibagi dengan x tambah 2, sisanya minus 34. Oke, kalau fx-nya dibagi dengan x tambah 2, sisanya minus 34. Nah, apa artinya itu? Oke, jadi kalau fx dibagi dengan x tambah 2, sisanya sama dengan minus 34. Nah, tadi kan kita sudah pelajari teorema sisa itu bisa didapat menggunakan, jadi sisa sama dengan F dari nilai X pembaginya. Nah, jadi kalau di sini X tambah 2, kita bisa ubah X tambah 2 ini menjadi X sama dengan plus 2 pindah ke sebelah, jadi minus 2. Ya kan? Jadi kalau X tambah 2, tambah 2-nya pindah ke sebelah, jadi minus 2. Berarti minus 2-nya kita substitusi masuk. Dapat sisa juga. Maka sisa yang minus 34 ini sama aja dengan F minus 2. Oke? Oke. Nah, jadi minus 34 ini kan sisa. Nah, cara lain untuk mendapatkan sisa, itu pembaginya kita buat menjadi X sama dengan, terus substitusi masuk ke dalam fx. Berarti kan X tambah 2. Berarti kalau diubah menjadi X sama dengan minus 2. Karena tambah 2-nya pindah ke kanan. Jadi negatif 2. Nanti negatif 2-nya kita masukkan ke dalam sini. Itu hasilnya sisa juga. Berarti F minus 2 itu sisa. Minus 34 juga sisa. Artinya ini sama dengan ini. Oke? Maka kita dapatkan kalau F minus 2 itu sama dengan minus 34. Nah, apa artinya F minus 2? Substitusi minus 2 ke dalam Fx. Berarti semua X yang ada di sini diganti dengan minus 2. Jadinya A kali minus 2 pangkat 3. Oke, dikurang minus 2 pangkat 2 ditambah 5 kali minus 2 dikurang 4. Oke, sama dengan ini, sama dengan minus 34. Oke, nah sekarang kita tinggal hitung. Minus 2 dipangkatkan 3. Minus 8 kali A, jadinya minus 8A. Oke, minus 2 pangkat 2, 4. Ketemu minus, jadi minus 4. Cocok nih? Jadi minusnya dipangkatkan 2 dulu. Nah, kalau minus dipangkatkan 2 jadi positif. Positif ketemu negatif jadi negatif. Negatif 4. Nah, 5 kali minus 2. 5 kali minus 2 minus 10. Ya kan? Terus dikurang 4 sama dengan minus 34. Nah, kita coba hitung ini. Minus 4, minus 10, minus 4. Berapa itu? Minus 18, ya kan? Jadi minus 8A kurang 18 sama dengan minus 34. Oke, minus 18 pindah ke kanan, jadinya minus 8A sama dengan minus 34. Minus 18 pindah, jadi tambah 18. Nah, minus 34 tambah 18. Berapa? Minus 16. Jadi? 15. Betul. Minus 16. Nah, oke. Berarti di sini minus 8A sama dengan minus 16. Kalau begitu A-nya dapat nih. Minus 16 bagi minus 8. Positif 2. Oke. Nah, sekarang kalau dapat nih A-nya, berarti kan bisa nih kita ganti yang di sini. A yang ini sudah bisa diganti jadi positif 2. Nah, kalau sudah lengkap nih tidak ada lagi A di sini, berarti tinggal cari F-1. Oke?
Nah, berarti F-1 berarti kan kita masukkan, tadi kan kalau F-2 seperti ini, semua diganti minus 2. Berarti kalau F-1 semua diganti dengan minus 1. Dimulai dari A, A-nya kan 2. Berarti 2 kali minus 1 pangkat 3, oke, kurang minus 1 pangkat 2, tambah 5 kali minus 1 kurang 4. Oke, nih. Ya kan? Oke. Nah, hitung ini. Minus 1 pangkat 3. Minus 1 tetap, ya toh? Kali 2. Jadi minus 2. Minus 1 pangkat 2. 1 positif. Ketemu minus, jadi minus 1. 5 kali minus 1. Minus 5. Terus di sini minus 4. Oke. Nah, hitung ini. Minus 2 kurang 1 kurang 5 kurang 4. Berarti minus 3, minus 8, minus 12. Hitung ini. Itu jawabannya minus 12. Selesai. Oke? Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika polinomial. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Gilles Media. Terima kasih.